Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza, kita ngomongin gadget lagi. Dan langsung aja ada yang baru dari Samsung ya. Ini dia namanya Samsung Galaxy A24 4G. Ya, versi 4G aja, bukan 5G seperti kebanyakan handphone mid-range yang rilis belakangan. Harga HP-nya 3 jutaan saja, udah bisa dibeli. Dan kalau kita lihat-lihat dari highlight specs yang dipajang sama Samsung, ada beberapa poin yang terlihat meningkat kalau kita bandingkan dengan Galaxy A23. Kelihatannya memang menarik, cuma setelah saya lihat-lihat kulik-kulik handphonenya, ternyata ada beberapa bagian yang terlihat sangat familiar yang justru bikin handphone ini malah kelihatan biasa aja. Untuk unboxing, ya ini tipikal handphone Samsung lah. Kotaknya tipis dan isinya cuma ada handphone, kertas-kertas, dan juga kabel USB-C. Charger emang dia nggak ada di dalam kotak. Cuma dari informasi yang saya dapetin sih katanya setiap pembelian Galaxy A24 itu bakal dapat bundling charger 15 watt selama persediaan masih ada. Masih ada sampai kapan? Saya nggak tahu. Dan kalau kita lihat charger 15 watt memang tidak maksimal ya, karena handphonenya sendiri kan support sampai 25 watt. Tapi tetap lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Dari segi desain, tahun 2023 kayaknya emang tahunnya satu desain untuk semua. Kalau buat Samsung yang mana, kalau menurut saya bikin handphone-handphonenya, sorry to say, ngebosenin. Mungkin emang tujuannya biar handphone yang harganya lebih murah bisa dapat siluet premium ala flagship mereka, tapi kok ya jadi bosan gitu. Karena beneran semua itu garis desainnya sama, kecuali Galaxy S23 Ultra paling tidak untuk sampai saat ini. Kita lihat dari penempatan tombol di handphonenya, di sini juga cukup familiar ya. Di sebelah kanan ada tombol power, rangkap sensor sidik jari. Atas ada tombol volume, di atas dia ada mikrofon, di kiri ada slot SIM card. Sedangkan di bawah masih ada jack audio, terus ada USB-C dan juga speaker. Speaker di HP ini nggak stereo ya, jadi yang bunyi cuma satu ini aja. Suaranya kalau menurut saya udah cukup kenceng, jadi harusnya udah cukup untuk kebanyakan orang dan nggak harusnya disebut sebagai deal breaker. Untuk unit yang saya review sekarang, bisa dilihat ini adalah yang varian warna hitam dan kayaknya ya ini adalah pilihan paling jelek di antara 3 warna yang dikasih sama Samsung untuk seri handphone ini. Saya udah sempet teman reviewer lain, mereka ada yang pakai warna silver, ada yang pakai warna lime. Itu semua cakep menurut saya. Hitam ini juga sebenarnya cakep kalau buat dilihat, tapi tidak untuk dipegang, apalagi kalau nggak pakai casing, karena pasti bakal langsung kotor. Tambah lagi ini kan finishingnya glossy ya, warna hitamnya ala-ala kaca gini. Kalau sebutan Samsung kan glastic, lengkap sudah ya. Jadi ini gampang banget kotor. Cuma karena saya juga yakin 99% orang yang punya bakal pakein casing. Jadi ya balik lagi, ini bukan suatu masalah serius karena toh nanti bakal langsung ketutup. Nah, ngomong-ngomong soal casing, saya minggu lalu juga sempat iseng-iseng cari di marketplace dan nemu udah ada yang jual. HP-nya belum rilis, saya belum diumumin, bahkan masih embargo gitu ya. Casingnya udah ada yang jual, nggak ada pakai tulisan autofocus, plus ada kickstand dengan harga nggak sampai 100.000. Minusnya cuman lubang tombol power sama sensor stick jarinya aja sih yang menurut saya agak ketebelan, sehingga untuk mencetnya itu nggak berasa natural. By the way, sebelum lanjut, saya juga pengen sedikit kasih saran untuk Samsung Indonesia atau bisa juga ke Samsung Global. Kalau boleh nih ya, handphone barunya tuh minimal dikasih lah plastik anti gores yang standar-standar aja, kayak dulu-dulu kan sempat ada tuh. Apalagi untuk seri-seri handphone mid-range kayak gini yang teknologi perlindungan kaca layar yang nggak se-advance yang flagship. Jadi ya dikasih dikit aja menurut saya nggak masalah kok. Nah, ngomong-ngomong soal layar nih, karena kita tadi habis ngomongin anti gores, ini juga adalah satu poin yang meningkat dan emang menjadi highlight utama, karena kalau kita cek lewat halamannya Galaxy A24 di website Samsung, ini dipasang paling atas ya. Paling pertama kita buka langsung muncul layar. Peningkatan dibandingkan Galaxy A23 adalah panelnya. Kalau dulu dia pakai PLS ya, sekarang di Galaxy A24 menggunakan Super AMOLED dengan kecerahan sampai 1000 nits. Nits yang cukup tinggi ini bagus banget karena akan ngebantu pas pemakaian di luar ruangan, seperti misalnya kita buat baca atau mungkin saat nge-preview gambar saat mau foto ketika matahari lagi cerah-cerahnya. Kalau nits rendah biasanya kita susah ngeliat, tapi karena nitsnya tinggi jadi oke. Untuk dilihat tetap oke. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Meskipun ya ini mulai kelihatan standar di kelas handphone seperti ini, tapi tetap bagus. Dan dari segi kualitas Samsung tentu nggak perlu diragukan ya, baik dari aspek warna, ketajaman, dan visibilitas. Enak lah untuk dipakai harian seperti misalnya buat nonton.
Terus kita lanjut sekarang masuk ke bagian specs. Galaxy A24, ya di sini dia pakai MediaTek Helio G99. Sejauh ini cuma ada satu varian yang dijual yaitu 8128 yang menurut saya adalah salah satu konfigurasi yang paling ideal saat ini. RAM-nya gede, storage-nya juga nggak sempit. Sebelum dilanjut, kalau kita ngeliat dari segi specs yang dibawa oleh Galaxy A24, baik dari chipset dan juga layar, saya tuh sebenarnya langsung teringat dengan satu handphone mid-range lain dari kompetitor Samsung, yaitu Realme 10 yang dirilis akhir tahun lalu. Specs-nya tuh mirip banget ya, mulai dari chipset, dari RAM, dan juga specs layarnya. Inilah yang menurut saya bikin Galaxy A24 ya jadi kelihatan bagus tapi nggak spesial. Secara performa, Helio G99 ini sebenarnya udah cukup oke dan kencang untuk range 3 jutaan. Meskipun ya nggak spesial, tapi tetap cukup banget untuk pemakaian sehari-hari mayoritas orang untuk ngejalanin aplikasi yang umum gitu, kayak sosial media, mungkin Instagram, Twitter, TikTok, mungkin buat browsing ya segala macamnya itu oke. Buka banyak apps secara gantian juga nggak masalah, apalagi dengan One UI 5.1 yang banyak fitur buat split screen dan aktivitas multitasking lainnya. Itu menurut saya jadi lebih leluasa. Emang nggak semua fitur One UI 5.1 itu lengkap di HP ini, seperti kayak opsi remaster picture dan juga object eraser di foto itu nggak ada. Tapi balik lagi, ini kan seri mid range, jadi ya menurut saya bisa dimaklumi. Habis itu buat yang mungkin tanya gimana performa gamingnya, juga sebenarnya sih menurut saya enak-enak aja selama dengan setting yang dikondisikan. Jadi kalau buat kayak kita nih market Indonesia, game yang standar dan cakupannya luas kayak Mobile Legends ya itu sih udah lancar ya. Gak masalah, udah oke banget di HP ini. Honkai Star Rail itu juga masih bisa ya. Pokoknya jangan settingan rata kanan aja supaya kita bisa main dengan baik dan lancar. Baterai dia masih setia di 5000 mAh aja, support fast charging up to 25 watt untuk ngisi yang nggak terlalu lama. Secara daya tahan, kalau menurut saya ini udah tergolong oke. Paling tidak, ya saya bisa pakai seharian tanpa khawatir dia low bat siang-siang. Dari segi layar sama chipset, ya Galaxy A24 boleh kelihatan sangat mirip dengan handphone yang lain. Tapi ada satu bagian yang beda dan akhirnya ini jadi diferensiasi, yaitu kameranya. Di handphone ini ada resolusi 50 megapiksel untuk lensa utama lengkap dengan Optical Image Stabilization alias OIS. Cakep banget ya. Terus ada lensa ultrawide 5 megapiksel dan lensa makro. Kalau kita compare dengan Galaxy A23, secara spek sih ya kelihatan memang tidak berubah karena konfigurasi resolusi dan aperture itu sama persis. Bahkan kalau mau dilihat-lihat juga kameranya malah berkurang ya, karena sebelumnya itu ada 4 dengan lensa depth. Tapi kalau menurut saya ngurangnya satu ini nggak masalah banget karena toh itu lensa bonus doang. Untuk kamera depan peningkatan resolusinya dari yang sebelum 8 megapiksel sekarang jadi 13 megapiksel. Dari segi hasil, Galaxy A24 sebenarnya udah layak disebut sebagai handphone Android 3 jutaan dengan kamera yang bisa diandalkan. Foto-foto itu lebih dari sekedar lumayan karena dari segi warna udah oke dan mic range-nya boleh lah. Sedangkan ketajaman dan detailnya itu juga masih bisa dapat. Palingan yang saya notice dari foto-foto handphone ini adalah tone warna yang kadang nggak terlalu akurat alias bisa miss. Seperti beberapa contoh foto berikut, nih saya ambil siang hari ya, terik gitu. Hasilnya malah jadi kelihatan biru, kayak tone-nya tuh terlalu cool. Nggak selalu sih, tapi bisa kejadian. Kemudian untuk lensa ultrawide yang ada di HP ini, menurut saya sih cuma sekedar buat ambil foto yang lebih lebar aja. Jangan ngarepin kualitas karena perbedaan dengan lensa utamanya itu kelihatan banget. Di kondisi low light, Galaxy A24 bisa dapetin foto-foto yang tergolong baik tanpa harus menggunakan night mode. Kalau mau pakai pun juga oke untuk dapetin foto yang bisa kelihatan lebih terang meskipun ada kalanya ini malah bikin noise jadi sangat kelihatan. Yang pasti, di dalam situasi seperti ini sangat tidak sarankan untuk menggunakan lensa ultrawide ya karena memang hasilnya kurang banget dan nggak bisa pakai night mode. Habis itu untuk kamera depan hasilnya kalau menurut saya di kategori cukup aja. Di tempat terang hasilnya oke, detailnya juga masih dapat. Cuma di low light itu bakal banget kelihatan noise-nya dan detailnya juga nggak sebagus di kondisi terang. Oke, jadi sekarang ini untuk sampel kamera belakangnya si Galaxy A24 dalam kondisi cerah sore hari yang nggak mendung tapi nggak terlalu panas ya. Seperti ini langitnya masih biru, kelihatan juga di layar. Bisa lihat, saya coba pindah lagi, kita ambil low angle ke bawahnya untuk bunga-bunga yang gugur. Kita cek detailnya dapat atau enggak. Oke ya, kalau di layar kelihatannya cukup oke ya dari segi detail.
Cuman yang saya harus note adalah dalam kondisi seperti ini direkam di Full HD 30 fps, tidak ada opsi yang lebih tinggi, Full HD 60 pun juga tidak ada. Dia tidak bisa pindah ke lensa ultra wide, jadi hanya bisa menggunakan lensa utama aja. Kecuali kita ngerekam dengan ultra wide dari pertama, nah itu bisa. Nah kita bisa lihat dynamic range di sana dari langitnya, di antara genteng-genteng rumah. Oke, kita lanjut untuk perekaman video pakai kamera belakang sekarang dalam posisi jalan. Kita bisa lihat untuk stabilisasi videonya di resolusi seperti ini, dan dynamic range juga bisa kita lihat ya. Langit dengan daun-daunan pohon gitu. Bisa lihat. Ini juga gedung sebelah. Itu yang ke sebelah sana. Nah kalau sekarang ini dia untuk kamera depannya dari Galaxy A24. Di siang hari kita bisa melihat untuk dynamic range langit di belakang, kalau dilihat di layar sih sekarang putih, tapi asli ada awannya, jadi saya bisa bilang kalau dynamic range-nya kurang dapat ya, karena sebenarnya langitnya biru, itu ada birunya, awannya ada, tapi di video dia jadi putih ya, sayang sekali. Kita coba pindah ke sana. Oke. Lagi-lagi langitnya ya putih. Ternyata putih, jadi dynamic range-nya nggak dapet ya. Mungkin emang kalau buat di muka gini, di muka di daun-daunnya dapet, cuman kalau sampai langit dia nggak dapet ya. Begitu kurang lebih untuk kamera depannya. Kalau untuk sambil jalan ya, stabilisasi bisa lihat seperti ini. Oke atau enggak ya silahkan dikomenin, dan habis ini kita pindah ke kamera belakang lagi, tapi untuk kondisi cahaya yang lebih remang ya. Untuk low light kita cek juga. Jadi sekarang kita pindah ke dalam ruangan saja untuk tes dalam kondisi low light. Ini dia dengan Galaxy A24. Kita coba lihat detailnya. Ini detail di bagian gelap seperti ini. Saya coba tap fokus ke mukanya Goku. Pindah ke sini yang temboknya lebih gelap. Nah, ini ada kontrasnya lebih dapat ya karena temboknya gelap. Dan ini warna merah, bisa dilihat detailnya seperti apa. Hasilnya agak terang karena di bawah lampu kamar. Seperti ini ya untuk A24 nya. Dan satu lagi kita coba ke sini ya. Itu dia untuk kamera belakang dari Galaxy A24. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Oke, jadi untuk kamera depan ini dia dari Galaxy A24 di dalam ruangan, dan yang langsung saya notice adalah memang kualitasnya ya tidak sebaik kamera belakang. Yang pasti saya bisa melihat sih skin tone saya di video sangat pucat ya. Pucat, muka saya kelihatan putih gitu. Nah ini dia. Nah, ini agak normal sedikit nih, agak warm di sini ya mukanya. Tapi kalau tadi di sini, nah itu dia. Seperti itu. Kalau ini tempat yang lebih gelap sedikit, nah hasil seperti ini. Temboknya bisa lihat ya, noise-nya lumayan sekali. Jadi itu dia untuk perekaman video menggunakan kamera depan dari Galaxy A24. Oke atau enggak silahkan dikomenin aja. So kesimpulannya, worth it dibeli apa enggak? Kalau menurut saya sih ya oke, karena sekalipun beberapa specs terlihat familiar, tapi tetap ada peningkatan seperti misalnya pada bagian layar yang memang menjadi highlight. Performa juga menurut saya oke, baterai pun ya bisa dipakai untuk menemani seharian, dan untuk kameranya udah sip buat foto-foto di harga 3 juta. Kalau kita bandingkan dengan handphone Samsung lain di kelas ya mirip-mirip ya, kayak A24 ini, menurut saya sih dia lebih menarik ya. Kayak misalnya kita compare dengan M14 yang harganya nggak beda jauh, dan di sini dia tuh lebih baik dari segi layar yang udah pakai Super AMOLED, RAM-nya juga lebih gede di 6GB, serta kamera dengan OIS. Kalahnya ya paling jelas itu adalah di konektivitas, karena M14 udah bisa 5G dan baterai yang udah di 6000. Jadi kecuali memang lebih mementingkan 5G dan baterai yang lebih besar, maka kalau menurut saya Galaxy A24 adalah opsi yang lebih menarik. Ya, jadi itu dia review saya kali ini untuk Samsung Galaxy A24. Semoga berguna bagi yang butuh referensi, dan kalau kalian mungkin udah pakai atau mungkin ada komentar, silahkan tulis aja pada kolom komentar di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini, makasih banyak nonton sampai habis. Putu Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.